Selamat pagi dan selamat beribadah bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Limsen Banjarnahor. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Polkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misionaris. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih memampukan menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 9 ayat 1 dan 5. Puji hai jiwaku, pujilah Tuhan. La
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita, Rut 1 ayat 8b yang mengatakan demikian. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 10, pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu.
Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah, pengampunan seperti yang tertulis di dalam Daniel 9 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengar suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka dan mempersiapkan diri pembacaan Alkitab dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Biarkan firman Tuhan terbuka di hadapan kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati firman yang akan kami dengarkan. Berikan kepada kami karunia Tuhan, supaya kami dapat memahami dan mengerti firman yang hidup itu, agar hidup kami memperoleh petunjuk di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini kita akan baca dalam kitab Rut pasalnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua mantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepada kamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku.
Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara yang keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang masih setia mengikuti ibadah minggu lewat media YouTube ini. Walaupun di luar sana tersedia tawaran dan pilihan yang cukup banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, para pemakai media sosial seperti Facebook, ada saran dari pihak Facebook untuk mengisi kolom biodata pekerjaan. Ada yang serius, ada juga yang bermain-main ketika mengisi data tersebut. Tidak ada masalah sebenarnya, karena tidak ada sanksi yang diberikan oleh pihak Facebook. Kemungkinan besar para pemakai Facebook hanya menerima sanksi sosial dari pihak yang membacanya. Saya sedikit menggelitik Bapak Ibu Saudara ketika membaca data pribadi yang mengatakan status pekerjaan seseorang, yang mengatakan bekerja di ladang Tuhan. Dan nampaknya mereka yang menulis status pekerjaan itu tidak mengerti tentang dunia pelayanan, karena mereka mengartikan ladang Tuhan hanya pelayanan di gereja, seperti
ibadah-ibadah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bekerja di ladang Tuhan seharusnya dipahami lebih luas lagi, yaitu mengekspresikan diri untuk melayani Tuhan tanpa mengabaikan pekerjaan lain yang dilakukan dengan ketulusan, sungguh-sungguh, berprestasi, jujur, adalah syarat mutlak bagi para pekerja yang bekerja di ladang Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Naomi memiliki kriteria seperti itu. Ia sedang bekerja di ladang Tuhan dalam suasana kemurtatan moral dan rohani, dan sedang mempersiapkan satu suku bangsa untuk berpaut pada Tuhan dengan cara menabur kasih sehingga mampu merubah konsep dan cara berpikir Rut. Ia sedang mengajarkan pengabdian dan kasih yang mengorbankan unsur pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, cara Tuhan bekerja di tengah umatnya memang unik dan tidak dapat diduga-duga. Tadinya Allah itu dilihat sebagai sosok yang bertindak tegas dan keras bila melihat perselingkuhan rohani dilakukan oleh umatnya. Namun dalam kitab Rut yang sudah kita baca bersama-sama tadi, Bapak Ibu Saudara, cara kerja Tuhan sangat berbeda. Justru kebalikannya, nampaknya Allah memakai Naomi dan keluarganya untuk keluar dari Israel dan ingin menjadi kaum Moab dan tidak menempatkan diri dalam perlindungan Allah, tetapi di bawah perlindungan para dewa dan Baal Moab. Coba Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita perhatikan pasangan suami istri ini, Elimelek dan Naomi, beserta kedua anaknya yang meninggalkan Israel untuk menetap di Moab, yang kemudian kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Padahal Israel harus menjaga kemurnian iman dengan tidak mengawini bangsa penyembah berhala itu. Ada apa sebenarnya? Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telusuri firman Tuhan ini lebih jauh lagi. Seiring berjalannya waktu, Naomi lalu menjadi janda karena suaminya meninggal. Kedua anaknya pun kemudian menyusul suaminya. Betapa sedihnya menjadi janda di negeri orang. Tak ada lagi yang dapat menjadi sandaran hidup, sampai akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel karena ia mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah saat iman mekar merespon kebaikan Allah yang mulai disadari. Meski demikian, Naomi tidak egois. Ia membebaskan kedua menantunya dari keterikatan dengan dirinya. Toh kedua anaknya telah tiada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tindakan Orpa, menantu pertama, pulang ke rumah orang tuanya
sangat wajar menurut ukuran dunia. Ia taat pada perintah mertuanya dan memang sudah tidak terikat dengan Naomi lagi. Namun tindakan Ruth, menantu kedua, melampaui itu karena ia melihat dengan kacamata imani yang memandang bukan kepada situasi yang tak berpengharapan sebagaimana yang dilihat oleh Naomi. Iman Naomi pun bergumul, bertumbuh mengatasi apa yang sedang ia rasakan. Firman Tuhan hari ini bukan hanya bercerita keberhasilan Naomi membawa Ruth berubah kaum dari Moab menjadi Israel. Orang yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Tetapi firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita bagaimana belajar untuk memberanikan diri dan mempertaruhkan seluruh masa depan ke dalam tangan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah saya mampu tetap berada dalam persekutuan iman dengan Tuhan dan mengabaikan tawaran di luar Tuhan? Ada dua hal yang mau kita renungkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama, berpengharapan dalam Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara kita perhatikan lebih serius lagi. Ketika bahaya kelaparan terjadi di Israel, Elimelek dan Naomi meninggalkan Israel menuju Moab dengan harapan memperoleh hidup yang lebih layak. Terbentang di pelupuk mata. Namun setelah 10 tahun kemudian harapan berubah menjadi malapetaka. Naomi harus menelan pil pahit. Suami dan kedua anak laki-lakinya meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mengalami kesulitan adalah masalah besar. Pertimbangan apakah yang biasanya menguasai kita dalam pengambilan keputusan, cara pandang kita sebagai manusia memang sangat terbatas. Apalagi bila pikiran kita sedang keruh dan hati penuh luapan emosi, maka sulit bagi kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan yang benar itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin inilah yang dialami keluarga Naomi. Ketika bencana kelaparan menimpa tanah airnya, segala bentuk penderitaan yang dialami keluarga Naomi adalah tujuan Allah yang berdaulat kepada umat manusia, dan itu harus tetap berjalan. Penderitaan dapat menjadi sarana merealisasikan rencana Allah. Segala bentuk kegagalan tidak akan menghalangi realisasi rencana Allah kepada umat manusia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, dunia sedang dilanda musibah pandemik COVID-19, termasuk Indonesia di dalamnya. Adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kepada setiap manusia bagaimana cara mengatasi penderitaan itu. Penderitaan itu tak dapat dihindarkan. Melaluinya kita dapat belajar melihat rencana Allah, dan dengan belajar bertahan dan tabah, akhirnya pengharapan itu datang berubah menjadi kemenangan dengan mengubah pola hidup baru dan lebih sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang kedua, menyertakan kasih Tuhan dalam hidup.
agar menjadi berkat bagi orang lain. Rut memilih untuk ikut serta Naomi pulang ke Bethlehem. Adalah suatu ungkapan keyakinan iman yang datang dari orang yang justru tidak mengenal Allah. Ini sebuah bentuk pengorbanan yang sangat radikal Rut terhadap Naomi. Dari mana Rut mengenal Tuhan? Tentu bukan karena pelajaran kilat sepanjang perjalanan dengan Naomi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, rupanya selama 10 tahun sebagai istri Mahlon dan hidup berdampingan dengan keluarga Elimelek, Rut menyaksikan betapa keluarga ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Kedekatan hubungan itu tercermin melalui pola kehidupan mereka setiap hari. Itulah sebabnya tanpa ragu-ragu lagi ia menyatakan iman percayanya serta memutuskan untuk mengikuti Naomi. Bagaimana dengan keluarga saya? Keluarga Bapak Ibu, saudara-saudara, terutama warga GPIB Hosiana, adakah mencerminkan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita? Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang
kita bersama-sama berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, mengucapkan puji syukur, terima kasih karena Tuhan telah menghantar kami masuk di dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan pada ibadah Minggu pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas firman yang hidup, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami kembali untuk selalu menyertakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, sering kami gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Keinginan daging kami lebih dominan Tuhan daripada keinginan rohani kami. Kami larut di dalam kesukaan kami. Tetapi Tuhan, pada pagi hari ini berkenanlah Tuhan menuntun dan mengawal kami, agar kami selalu setia melakukan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami tahu Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, termasuk di dalam perjalanan bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, pergumulan yang sangat berat sedang dialami oleh bangsa Indonesia ini, terutama menghadapi pandemik corona yang sedang melanda seluruh negeri ini. Bapa di sorga, berkatilah Tuhan setiap tenaga medis, perawat, dokter, pemimpin bangsa dan negara kami, para menteri, bahkan pemimpin-pemimpin di daerah. Bahkan juga Tuhan, berkenanlah menguatkan setiap keluarga yang telah mengalami dampak yang disebabkan musibah yang berkepanjangan ini. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan seluruh negeri ini, supaya ketika kami menghadapi permasalahan yang belum selesai ini, kami mampu melakukan rencana yang baik, membenahi diri, sehingga kami terbebas dari musibah yang berkepanjangan ini. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan secara khusus untuk umat-Mu GPIB Hosiana. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Magdalena Pengan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Robi Panjam James Otai. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Wahyudi Pang.
biarlah Tuhan keluarga yang sudah kami ungkapkan ke Tuhan, berkenanlah Tuhan memberkati setiap pergumulan dan tantangan kehidupan yang dialami oleh keluarga-keluarga ini. Berkati pekerjaan usaha dan mata pencarian mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pergumulan-pergumulan pribadi mereka, berkati Tuhan setiap hal yang membuat mereka di dalam kehidupan selalu menghadapi permasalahan keluarga. Bapa di sorga, Engkau tahu Tuhan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mohonkan ke Tuhan. Bapa di sorga, biarlah keluarga-keluarga ini datang ke hadirat Tuhan, meminta dan memohon supaya mereka mampu menjalani kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membawakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan terhadap umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Saudari Lydia Wagyu, Bapa di sorga, biarlah usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh keluarga membawa kekasih kami ini untuk dirawat di dalam perawatan tim medis di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Berkatilah Tuhan usaha yang dilakukan ini. Berkatilah Tuhan obat-obatan, makanan dan minuman. Berkatilah Tuhan setiap obat-obatan yang sedang diusahakan, sehingga kesembuhan menjadi milik saudari kami ini. Berkenanlah Tuhan menguatkan keluarga, memberikan sukacita dan menghibur, sehingga mereka tidak larut di dalam kesedihan. Bapa di sorga, kami juga Tuhan berdoa untuk umat-Mu yang merayakan ulang tahun dalam sepekan ini, ulang tahun kelahiran. Kami berdoa Tuhan untuk adik Michael Watimena. Kami berdoa Tuhan untuk ibu Angela Heni Kondongan. Kami berdoa Tuhan untuk adik Rihilda N. Borian. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Dance. Kami berdoa Tuhan untuk adik Arthur Joshua Laihat. Bapa di sorga, biarlah Tuhan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran ini, mereka semakin bertindak dengan lebih dewasa di dalam iman percaya. Biarlah Tuhan ucapan syukur mereka berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan ke depan mereka lebih mengalami percaya diri kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah Tuhan kehidupan mereka. Berkatilah Tuhan masa depan dan cita-cita dan harapan mereka, sehingga di hari ulang tahun kelahiran ini ucapan syukur tidak putus-putusnya mereka ungkapkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami memohon Tuhan supaya Tuhan berkenan menguatkan, memberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang telah diikat di dalam Kristus Yesus itu. Berkenanlah Tuhan memperbaharui janji setia mereka kepada Tuhan, supaya Tuhan
komunikasi yang baik, ikatan cinta kasih tetap terjalin di dalam kehidupan umat-Mu yang sedang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Biarlah Tuhan mereka juga melandaskan keluarga mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu atas keberhasilan usaha, keberhasilan pendidikan yang telah diraih oleh anak-anak mereka. Bapa di sorga, biarlah Tuhan sukacita itu tidak terputus sampai pada keberhasilan itu, tetapi umat-Mu terus memohon kepada Tuhan supaya mereka pun berdoa ke depan terhadap keberhasilan yang mereka nikmati dan mereka telah lakukan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu juga Tuhan yang mengalami kekurang beruntungan karena faktor ekonomi, keuangan, pekerjaan yang bermasalah dengan hal-hal yang terkait sumber berkat Tuhan itu. Berkenanlah Tuhan menguatkan dan menghibur dan memberikan kesempatan kembali agar mereka memiliki sumber berkat di masa-masa yang akan datang. Bapa di sorga, kami memohon Tuhan supaya Tuhan juga menguatkan dan memampukan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan seperti firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 87 ayat yang pertama dan ketiga, bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata
Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nyanyian pengutusan Gita Bakti 121, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kuasa-Mu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.